Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah, yakni mata kuliah psikologi pendidikan. Di sini kami membuat sebuah artikel dengan tema regulasi emosi dan subtema yaitu sadar emosi, sadar diri, langkah awal untuk menuju kesehatan mental. Kita hidup di dalam budaya yang sering kali meminimalkan perasaan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menahan tangis, menyembunyikan ketakutan, dan terlihat kuat di hadapan orang lain. Anak laki-laki tidak boleh menangis, dan anak perempuan tidak boleh marah. Remaja yang murung dianggap tidak bersyukur. Kita tumbuh di dalam lingkungan yang lebih mementingkan ketimpangan fisik daripada keseimbangan emosional. Tidak heran jika banyak orang dewasa hari ini yang tidak tahu bagaimana mengidentifikasi apa yang sedang mereka rasakan, apalagi mengelolanya itu sendiri. Padahal, mengenali dan mengakui perasaan adalah sebuah langkah awal dari kesehatan mental yang sehat dan berkelanjutan. Banyak dari kita menjalani hidup dalam kecepatan tinggi mengejar target, menyelesaikan kewajiban, memuaskan ekspektasi orang lain, hingga lupa untuk sejenak berhenti dan bertanya, bagaimana perasaanku hari ini? Apa yang sedang aku butuhkan? Pertanyaan sederhana tapi kerap kita abaikan, padahal dari sinilah kesehatan mental bermula, dari kemampuan untuk menyadari apa yang kita rasakan dan siapa sebenarnya diri kita. Sebagai mahasiswa psikologi, saya banyak menemui kenyataan bahwa sebagian besar masalah psikologis bukan hanya karena faktor luar seperti tekanan sosial atau lingkungan yang toksik, tapi juga karena kita tidak punya hubungan yang sehat dengan diri sendiri, kita tidak mengenal diri kita bahkan tidak tahu bagaimana rasanya sedih yang sehat, karena kita terlalu lama berpura-pura baik-baik saja. Sadar diri atau self-awareness dan sadar emosi adalah dua keterampilan psikologis yang amat penting. Namun sayangnya jarang diajarkan, tidak di sekolah, tidak pula di rumah. Padahal dua hal ini menjadi pondasi bagi kemampuan mengelola stres, menyelesaikan konflik, dan mengambil keputusan dengan bijak. Keduanya adalah kemampuan untuk mengenali perasaan yang muncul dalam diri, bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipahami. Orang yang sadar diri dan sadar emosi bisa berkata, aku sedang marah karena merasa diremehkan, atau aku cemas karena merasa tidak siap. Kalimat-kalimat sederhana ini mungkin terdengar sepele, tapi sangat penting karena begitu kita mampu menyadari emosi, kita akan lebih mudah mencari jalan keluarnya. Tanpa kesadaran ini, emosi hanya akan tertahan dan menumpuk. Marah yang tidak dikelola bisa meledak dalam bentuk kekerasan. Cemas yang dibiarkan bisa berubah menjadi serangan panik, dan sedih yang dipendam terlalu lama bisa menjelma menjadi depresi. Menurut laporan Indonesia, National Endowment Mental Health Survey (INAMHS) pada Mei 2025, sekitar 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir, sekitar 15,5 juta orang. Lebih tegas lagi, 1 dari 20 diantaranya mengalami gangguan mental nyata, seperti depresi atau kecemasan serius. Saya percaya kesadaran akan emosi bisa menyelamatkan kita dari banyak hal. Kesadaran bisa mencegah seseorang meledak karena amarah yang tak tertahankan. Kesadaran bisa mencegah kita membuat keputusan impulsif saat patah hati. Kesadaran juga bisa menjadi pintu masuk untuk mulai menerima dan mencintai diri sendiri tanpa syarat. Budaya kita masih terlalu kaku terhadap perasaan. Seorang anak yang menangis dibilang cengeng, seorang remaja yang tampak murung dibilang jangan baper, orang dewasa yang mengaku lelah mental dianggap kurang bersyukur. Akibatnya, banyak orang tumbuh menjadi pribadi yang mahir menyembunyikan perasaan, tapi kesulitan mengekspresikannya dengan sehat. Padahal, seperti tubuh yang memberi sinyal saat sakit, emosi juga begitu. Ia muncul bukan untuk dibungkam, tetapi untuk dipahami. Saat marah, mungkin ada nilai yang dilanggar. Saat sedih, bisa jadi ada kehilangan yang belum diterima. Dan saat cemas, bisa jadi ada masa depan yang belum siap untuk dihadapi. Semuanya sah, semua perasaan valid. Yang perlu kita ubah bukan perasaannya, tetapi cara kita meresponnya. Disinilah penting sadar akan emosi. Kesadaran ini bisa dilatih. Kita bisa memulainya dengan kebiasaan sederhana, yaitu dengan bertanya pada diri sendiri setiap hari, apakah yang sedang aku rasakan hari ini atau kenapa aku merasa seperti ini. Luangkan waktu untuk menulis jurnal perasaan atau biasanya disebut dengan journaling, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Sebagai belajar menerima emosi negatif juga penting, karena tidak semua hari akan cerah dan itu tidak masalah. Yang berbahaya bukan sedih atau marah itu sendiri, tetapi kita bisa menolak dan menguburnya begitu dalam.
Emosi yang tidak dikelola akan menjadi jalan keluar dan seringkali muncul dalam bentuk yang merusak, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Luangkan waktu 5 menit sehari untuk menulis jurnal perasaan, atau cukup berbicara pada diri sendiri tanpa menghakimi. Perlahan kita akan mengenali pola emosi kita, dan dari sana lahirnya pemahaman. Dari pemahaman tumbuhlah penerimaan, dan dari penerimaan barulah kita bisa menyembuhkan. Saya tidak mengatakan bahwa ini mudah, tetapi ini mungkin dan ini penting. Di tengah dunia yang serba cepat, sadar emosi dan sadar diri bukanlah kelemahan. Justru ia adalah bentuk keberanian yang paling mendasar. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri, karena sebelum kita mencintai orang lain, memahami masalah orang lain, atau menyelamatkan siapapun dari luka batin, kita harus terlebih dahulu berani menengok ke dalam dan menyapa bagian diri yang paling sunyi. Hal ini bukanlah teriakan, justru aksi besar, tapi sebuah keberanian untuk menyapa batin dan mendengarnya dengan sungguh-sungguh, karena sebelum kita bisa memahami orang lain, kita harus lebih dahulu mendengar diri kita. Sebelum kita peduli pada dunia, kita harus lebih dahulu peduli pada suara hati kita yang sering kali terlupakan. Dan sebelum kita menyelamatkan siapapun, kita harus terlebih dahulu menyelamatkan diri kita sendiri. Dan jika Anda merasa lelah, cemas, atau bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang Anda rasakan, yang penting jangan diam, mulailah menyadari, sisanya pelan-pelan akan menggali. Dan jika Anda merasa lelah, cemas, atau bahkan tidak tahu apa yang sedang Anda rasakan, yang penting jangan diam. Mulailah dengan menyadari, sisanya pelan-pelan akan mengikuti. Baik, itulah penjelasan artikel dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.